Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inta Susanti, Eskepnes Enkep, dosen tetap Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan NIDN 0721048202. Video ini saya buat sebagai salah satu dokumentasi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat SERDOS atau sertifikasi dosen pada bidang pengajaran PDD UKT-PT gelombang 1 tahun 2026. Sebagai seorang dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan keluarga, keperawatan agregat komunitas, keperawatan gerontik, interprofessional education, dan juga ilmu dasar keperawatan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa keperawatan semester 6 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS, di mana terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berfokus pada pembahasan tentang konsep keluarga, konsep kesehatan dan keperawatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga pada berbagai tahap-tahap perkembangan keluarga, diantaranya keluarga baru menikah, keluarga dengan childbearing, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dengan usia dewasa muda atau fase pelepasan, keluarga dengan usia pertengahan, dan keluarga dengan usia lanjut. Selain itu juga mempelajari tentang masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia. Kemudian pada mata kuliah ini akan dititipkan 4 CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai. Yang pertama yakni mampu menguasai keterampilan umum di bidang keperawatan. Yang kedua, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengintegrasikan ilmu biomedik, ilmu humaniora, dan ilmu keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu membuat asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan juga lapangan, baik di klinik ataupun di komunitas, dengan memperhatikan aspek nilai moral Islam. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi berdasarkan keterampilan komunikasi saat melakukan asuhan keperawatan dan juga informasi ilmiah. Itu adalah CPL yang akan dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari keperawatan keluarga, yakni mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep keperawatan keluarga berdasarkan proses keperawatan keluarga pada tiap tahap perkembangan keluarga dan juga masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia dengan mengedepankan dan memperhatikan aspek kegawat daruratan dan juga nilai moral keislaman. Dari CPMK tersebut akan diturunkan menjadi beberapa sub CPMK yang akan dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keluarga, konsep kesehatan dan keperawatan keluarga sebagai landasan pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap perkembangan keluarga dan juga tugas perkembangan dari setiap tahap tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep asuhan keperawatan keluarga berdasarkan tahapan proses keperawatan, yakni pengkajian, diagnosa keperawatan keluarga, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan asuhan keperawatan keluarga sesuai tahap perkembangan keluarga. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga yang mengalami masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk penerapan kegawat daruratan dan juga keperawatan keluarga muslim. Bahan kajian dari mata kuliah keperawatan keluarga adalah yang pertama, konsep keluarga dan konsep kesehatan keperawatan keluarga. Yang kedua, tahap perkembangan keluarga dan tugas perkembangan keluarga serta masalah kesehatan yang terjadi pada tiap tahap perkembangan. Yang ketiga, proses asuhan keperawatan keluarga. Yang selanjutnya, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahap perkembangan keluarga. Yang selanjutnya, asuhan keperawatan keluarga dengan keluarga yang mengalami masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Yang keenam, konsep kegawat daruratan keluarga. Yang terakhir adalah asuhan keperawatan keluarga muslim.
Dalam melakukan proses pengajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, di antaranya delivery, interaction, and assessment. Pada metode delivery, saya melakukan ceramah dengan tatap muka secara langsung di kelas dan juga menggunakan metode SGD atau Small Group Discussion, pemberian case study, dan juga role play. Selanjutnya, metode interaction dilakukan dengan cara mahasiswa berinteraksi secara langsung antar mahasiswa dengan dosen dan juga dengan masyarakat. Interaksi antar mahasiswa terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas, ya, pada saat diskusi, role play, maupun pada saat case study. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen terjadi pada saat selain tatap muka di kelas juga terjadi pada saat proses pengerjaan tugas, yakni proses-proses konsultasi baik itu melalui daring maupun luring. Selanjutnya, interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat terjadi atau dilakukan pada saat mahasiswa melakukan proyek based learning, yakni mahasiswa memberikan asuhan keperawatan keluarga secara langsung pada keluarga yang ada di masyarakat dengan berbagai tahap perkembangan keluarga. Nah, dalam hal ini ada 8 tahap perkembangan keluarga, dan juga pada keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi, yaitu hipertensi, stroke, kemudian diabetes mellitus, dan juga TBC atau tuberkulosis. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah assessment atau penilaian, di mana penilaian ini didasarkan pada rubrik penilaian yang sudah saya jabarkan pada awal perkuliahan saat penyampaian RPS dan juga kontrak perkuliahan. Di mana untuk assessment ini ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu tes dan non-tes. Untuk tes, saya lakukan dengan memberikan UTS atau ujian tengah semester dan juga UAS atau ujian akhir semester dengan bobot penilaian masing-masing sebesar 20%. Sedangkan untuk non-tes saya lakukan dengan cara memberikan penugasan dengan bobot penilaian sebesar 25%, menilai keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran dengan bobot penilaian sebesar 10%, dan juga praktikum sebesar 25%. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga ini, saya menggunakan beberapa sumber referensi. Di antaranya berasal dari buku, baik itu textbook maupun e-book, dan juga beberapa jurnal ilmiah yang terkait dengan keperawatan keluarga. Untuk buku atau referensi utama yang saya gunakan adalah buku Keperawatan Keluarga oleh Friedman, kemudian ada Family Healthcare Nursing oleh Kaikkonen, kemudian ada Keperawatan Kesehatan Komunitas dan Keluarga versi Indonesia, kemudian ada buku ajar keperawatan keluarga dan juga modul keperawatan keluarga. Selain buku-buku tersebut, sumber referensi yang digunakan juga berasal dari beberapa artikel ilmiah yang sudah terbit pada jurnal baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Artikel-artikel tersebut berasal dari beberapa penelitian saya yang sudah terpublikasi. Di antaranya yang pertama adalah penelitian tentang bullying, yakni pengalaman victim remaja pada kejadian bullying. Yang kedua, penelitian tentang perilaku seksual beresiko pada remaja. Yang ketiga, penelitian tentang dukungan keluarga pada lansia dengan hipertensi. Yang ketiga, dukungan keluarga dengan pola makan dan juga kejadian hipertensi pada lansia. Yang keempat, peran orang tua, religiusitas, dan juga perilaku seksual beresiko pada remaja. Dan juga masih ada beberapa artikel-artikel lainnya. Harapan dari penggunaan jurnal-jurnal ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teori dan juga menerapkan asuhan keperawatan keluarga berdasarkan evidence-based practice yang ada di lapangan. Demikian proses penjelasan dari bidang pengajaran yang saya lakukan. Selanjutnya akan saya tampilkan video perkuliahan yang sudah saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah keperawatan keluarga ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, Komting tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengawali perkuliahan, marilah kita berdoa.
tua yatim masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk siang hari ini ada satu topik yang akan kita bahas lanjutan dari minggu kemarin, ya, yakni tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui bersama bahwa pada tahap perkembangan keluarga, ya, menurut teori dari Duval itu ada 8 tahap perkembangan keluarga, ya. Jadi yang pertama keluarga baru menikah, ya, seperti yang kalian tahu. Kemudian keluarga dengan anak childbearing, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dengan usia dewasa muda atau fase pelepasan, keluarga dengan usia pertengahan, dan yang terakhir keluarga dengan usia lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahap perkembangan keluarga yang kelima, yakni yang keluarga dengan anak remaja. Nah, ini adalah learning outcome kita pada siang hari ini, ya. Jadi yang pertama menjelaskan tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja. Yang kedua menjelaskan tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja. Yang ketiga menganalisis masalah kesehatan remaja dan juga masalah keluarga dengan anak remaja, ya. Bisa dipahami, ya? Kita lanjut lagi. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sebelum kita masuk ke teori yang lebih lanjut, kita awali biar kalian tidak lupa dengan teori yang sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya, ya. Jadi tahapan perkembangan keluarga yang sebelumnya, tugas perkembangannya apa saja, masalah kesehatan apa saja, itu perlu kalian ingat-ingat, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap perkembangan keluarga dengan remaja, kalian harus ingat yang minggu lalu, ya, di mana minggu lalu kita sampaikan sekolah, ya, keluarga dengan anak prasekolah dan keluarga dengan anak sekolah, ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita lanjut pada keluarga dengan anak remaja, ya. Ini kalau menurut teori Duval itu pada tahap ke-5. Nah, sebelum kita menginjak ke tahap perkembangan keluarga dengan remaja itu sendiri, kita perlu tahu, ya, konsep dari remaja, ya. Jadi ada beberapa batasan usia remaja menurut WHO, Kemenkes, dan juga menurut BKKBN, ya. Jadi kalau WHO sama Kemenkes ini hampir sama, ya. Jadi batasan usianya mulai usia 90 sampai 19. Kalau dari BKKBN itu batasannya mulai dari usia 10 sampai 24 tahun, atau dalam artian anak remaja tersebut belum menikah, ya. Jadi ketika dia usianya 20 tapi kok sudah menikah, berarti dia sudah bukan fase remaja lagi tapi masuk fase dewasa muda. Nah, pada usia remaja ini dibagi lagi atau diklasifikasi menjadi beberapa jenis, ya. Ada 3, ya. Jadi remaja awal, remaja pertengahan, atau ada yang mengatakan remaja madya, dan juga ada remaja akhir, ya. Mungkin kira-kira ada yang bisa menyebutkan, ya, kalau remaja awal tuh kira-kira usia berapa sampai berapa? Berarti usia 10 sampai usia remaja awal, ya, 10 sampai sekitar 14, ya. Itu remaja awal. Kalau remaja pertengahan 15 sampai 17, kalau yang remaja akhir itu sekitar 17 sampai 19 tahun, atau kalau yang menurut BKKBN berarti sampai 24 tahun. Ya, jadi dari ketiga fase remaja itu masing-masing fase ini pasti akan mengalami ini, ya, 3 aspek perubahan, yakni perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial, ya. Jadi di tiap-tiap fase itu nanti berbeda-beda, ya. Yang paling menonjol pada karakteristik perkembangan remaja itu adalah fase pencarian identitas, ya, baik identitas diri, identitas kelompok maupun identitas peran seksual, ya. Jadi kadang remaja itu suka bertanya-tanya, ya, mungkin di dalam hati, ya, siapa sih saya ini sebenarnya, nanti mau jadi apa kira-kira. Nah, itu hal yang wajar. Nah, keluarga itu harus membimbing atau mengarahkan agar remaja itu nanti bisa menemukan
pencarian identitas diri yang tepat ya. Jadi tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja ini dimulai secara formal sejak anak pertama dari sebuah keluarga itu menginjak usia 10 tahun ya, itu terus nanti sampai dia berusia 19 atau tadi mungkin 24 ya kalau yang belum menikah menurut BKKBN ya. Jadi tapi secara umum itu rentangnya 10 sampai 19 tahun ya. Pada tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja itu juga ada tugas perkembangan yang harus dicapai ya. Apa kira-kira tugas perkembangan itu? Ya, jadi kalau di sini saya jabarkan pengertiannya ya. Jadi tugas perkembangan itu adalah tanggung jawab mendasar yang harus diselesaikan oleh keluarga agar keutuhan fungsi keluarga selama proses pelepasan otonomi anak, dalam hal ini anak remaja ya, itu bisa tercapai dengan baik ya. Jadi anak dalam fase remaja ini sudah mulai dimandirikan ya oleh orang tua ya. Jadi semua sudah sendiri ya, sudah diajari. Misalnya kalau pekerjaan domestik ya atau pekerjaan rumah tangga mulai disuruh cuci baju sendiri, nyetrika sendiri ya. Nah, itu dalam rangka untuk memandirikan anak ya. Jadi bukan berarti orang tua itu nggak sayang sama anaknya atau mau menyiksa anaknya atau gimana ya. Itu memang tugas perkembangan keluarga yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, ini adalah tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh keluarga dengan anak remaja ya. Jadi yang pertama otonomi yang seimbang. Apa sih maksudnya otonomi yang seimbang? Jadi memberikan hak-hak anak ya. Jadi selain hak anak juga kita sebagai orang tua ya atau sebagai keluarga itu memberikan kebebasan kepada anak ya untuk melakukan haknya, tapi juga tetap dengan pengawasan ya. Itu jadi tidak dilepas begitu saja ya, tapi tetap ada koridor pengawasan yang sesuai ya. Jadi mungkin ketika anak nanti kok kelihatannya itu mengambil tindakan yang salah atau kurang tepat, keluarga bisa memberitahu atau mengingatkan ya. Yang kedua, komunikasi terbuka ya. Kalau komunikasi terbuka ini apa kira-kira? Ada komunikasi apa? Dua arah antara orang tua dengan anak remaja ya. Jadi tidak serta-merta orang tua itu bertindak sebagai diktator ya, atau suka merintah-merintah aja ya tanpa mendengarkan pendapat dari anak remaja ini ya. Jadi remaja juga harus dikasih kesempatan untuk mengungkapkan isi hati, unek-uneknya ya, keluh kesahnya kepada orang tua agar bonding atau ikatan orang tua dengan anak remaja ini tetap terjalin dengan baik ya. Karena memang biasanya kalau sudah remaja ini mulai tertutup ya anak remaja ini, maka orang tua harus sudah memulai komunikasi terbuka ini. Kemudian ketiga, keintiman pasangan ya. Jangan karena pernikahannya itu udah lama, anak-anaknya banyak, udah besar, kemudian melupakan ya kasih sayang antara suami dan istri ya. Jadi harus tetap dibina ya. Jadi sesekali keluar berdua ya, pacaran maneh ya. Nah, itu biar tetap mesra, hubungannya tetap harmonis dan antara suami dan istri, kepuasan pernikahannya itu masih tetap terjaga ya. Nah, maka keintiman pasangan ini harus selalu dijaga ya. Ya, kemudian kita lanjut ke yang keempat ya, tugas perkembangan keempat ini persiapan kemandirian ya. Jadi anak remaja ini mulai dipersiapkan untuk mandiri dengan pendampingan dari orang tua. Kemudian kelima, negosiasi aturan rumah ya. Ini biasanya terkait dengan aturan-aturan domestik ya di rumah, misalnya orang tua menerapkan jam malam misalnya ya. Kalau anak-anak itu kan biasanya habis maghrib udah di rumah ya. Kalau remaja mungkin agak dinaikkan jam malamnya. Remaja itu ya cocoknya jam 10 lah ya maksimal ya. Itu. Jadi nanti kalau kalian sudah jadi orang tua nanti bisa step by step mengatur jam malam anak ya. Nah, itu adalah aturan rumah ya. Nah, itu berbeda-beda antar keluarga. Nah, ini hendaknya bisa disesuaikan ya kalau anak remaja ya. Yang terakhir, membantu adaptasi hubungan sebaya ya. Dan kalau sekarang itu istilahnya circle ya, dibantu untuk memilih circle yang baik ya. Kemudian
apa ya, membantu untuk mungkin nanti apa ya, meskipun belum ada ke tahap untuk mau menikah, tapi ketika berhubungan dengan lawan jenis ya, itu juga bisa diarahkan ya. Jadi sebaiknya seperti apa ya, batasan-batasan dalam Islam itu berpacaran kira-kira boleh atau tidak ya? Boleh apa tidak? Tidak ya. Tapi kenapa kok masih banyak yang pacaran? Hah? Kalau ta'aruf itu niatnya langsung menikah. Ya, ketika sudah siap lahir dan batin ya. Ya, itu karena memang ini ya faktor dari eksternal ya, dari luar, mungkin dari sosial media ya, dari apa namanya, teman-teman sebayanya udah pada pacaran, aku yo pengen duwe pacar ya. Itu ya. Ini orang tua bertugas untuk membantu adaptasi terkait hubungan dengan sebaya ini ya. Nah, yang terakhir kita akan ini ya, masuk ke masalah-masalah kesehatan pada remaja ya. Jadi yang pertama mungkin ada kesehatan fisik yang sering terjadi ya, ada obesitas, anemia, gangguan tidur dan masalah reproduksi. Kemudian masalah kesehatan mental ya. Stres ya, terutama stres akademik tadi ya, katanya banyak tugas, banyak PR yang harus diselesaikan ya. Kecemasan, depresi, dan bullying. Nah, ini juga perlu perhatian yang ekstra ya dari keluarga. Apakah anak remajanya ini pernah mengalami sebagai korban bullying ataukah sebagai pelaku bullying ya, karena nanti penanganannya pasti akan berbeda ya pendekatannya. Ada masalah ini ya, perilaku beresiko. Beresiko apa? Beresiko terhadap adanya masalah kesehatan yang muncul di kemudian hari, yang paling sering ini ya, merokok, narkoba ya, atau nafsa ya. Ini juga banyak banget ya, seks pranikah, kemudian kecanduan gadget ya, ini banyak terjadi pada remaja. Nah, ini upaya pencegahan untuk keluarga dengan anak remaja agar masalah-masalah yang tadi kita jabarkan itu tidak terjadi ya. Jadi adanya komunikasi terbuka antara orang tua dengan anak ya, atau keluarga dengan anak, kemudian pengawasan orang tua ya, dan juga mengoptimalkan remaja dengan mengikuti program kesehatan remaja ya. Jadi kira-kira apa sih yang ada di masyarakat, program-program terkait kesehatan remaja yang sudah sudah dilakukan atau dicanangkan oleh pemerintah? Posyandu remaja ya, posyandu remaja, terus pelayanan ini ya, remaja ya, klaster remaja di Puskesmas itu juga sudah ada ya. Untuk posyandu remaja sekarang ini sudah terintegrasi jadi satu ya, jadi posyandu ILP ya, atau integrasi layanan primer ya. Jadi semua rentang usia itu jadi satu ya, mulai bayi, balita, anak, remaja, dewasa sampai lansia. Sebagai perawat bisa ya nanti memberikan edukasi untuk mengoptimalkan posyandu remaja ini. Nah, kesimpulan ya, saya buatkan pantun ya, nanti minta cakepnya ya. Ya, buah mangga jatuh ke tanah, dipetik anak saat senja tiba. Ya. Peran keluarga penting bagi tumbuh kembang remaja. Ya, dukungan keluarga kunci pencegahan masalah kesehatan remaja. Ya. Oke, mungkin itu untuk perkuliahan keperawatan keluarga pada pertemuan siang hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan melaksanakan diskusi ya, yang akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti silakan diskusi selama kurang lebih 15-30 menit ya, bisa dari sumbernya nanti untuk mencari dari masing-masing kasus nanti saya berikan ya. Ya, nanti silakan, ini tugas diskusinya ya, ada beberapa pertanyaan, silakan didiskusikan, nanti kalian presentasikan secara singkat ya, nanti saya acak ya yang presentasi, nanti yang tidak presentasi silakan bertanya ya ke kelompok yang presentasi ya. Ini saya bagikan kasusnya dulu, oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, oke, silakan dikerjakan. Mohon perhatian semuanya. Diskusinya udah 30 menit ya.
Ya, jadi sekarang kita melakukan presentasi ya sebagai hasil diskusi dari kalian ya. Karena waktunya terbatas, saya tunjuk aja ya yang diskusi, nanti yang maju kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa kira-kira yang mau mewakili? Oh ya, silakan Herdani. Ya, maju ke depan ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya... Sebelah sini, Mbak. Permisi, izin menjawab Ibu Inta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herdani Ayu Firanda, perwakilan dari kelompok 1. Akan menjelaskan sedikit hasil diskusi kami dengan kasus Siti, 14 tahun, menjadi korban ejekan terkait penampilan fisiknya di sekolah dan media sosial. Sejak beberapa bulan terakhir, ia menjadi pendiam, enggan bersekolah, dan lebih sering mengurung diri di kamar. Nah, untuk tugas diskusinya, yang pertama, identifikasi jenis bullying yang terjadi pada kasus. Hasil diskusi kami, di sini terdapat 3 jenis bullying. Yang pertama ada verbal bullying atau melakukan ejekan. Habis itu ada psychological bullying dan cyberbullying. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Ada beberapa dampak bullying. Yang pertama ada fisik, psikologis, sosial, dan akademik. Yang pertama, dampak fisik seperti misalnya gangguan tidur, keluhan psikomatis, kemudian psikologis itu rendah diri, habis itu kecemasan, dan bahkan sampai depresi. Habis itu yang sosial, menarik diri dari lingkungan, dan yang paling penting ini dampak akademik, yaitu prestasi belajar itu akan menurun. Ini keluarga ada 4 hasil diskusi kami. Yang pertama ada mendengarkan tanpa menghakimi, habis itu ada memberikan dukungan emosional, berkoordinasi dengan sekolah, dan meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Pencegahan bullying dalam keluarga bisa membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Setelah itu menanamkan empati. Dan yang terakhir, jelaskan peran perawat keluarga dalam memberikan dukungan kepada korban bullying. Misalnya, peran perawat keluarga, screening kesehatan mental. Setelah itu konseling keluarga, edukasi anti-bullying, dan kolaborasi dengan sekolah dan tenaga profesional. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali Mbak. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya untuk kelompok yang presentasi, silahkan. Ya silakan Mbak Nurus. Baik, izin bertanya untuk kelompok 1. Dari kasus yang sudah dipresentasikan tadi, mengapa peran keluarga itu menjadi faktor yang penting dalam pencegahan masalah kesehatan remaja? Ya, kelompok 1, siapa yang mau menjawab kira-kira? Ya, silakan. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Nurus. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait mengapa keluarga menjadi faktor penting dalam pencegahan masalah kesehatan pada remaja. Jadi jawabannya yaitu karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk perilaku, nilai, kebiasaan hidup sehat dan kemampuan remaja dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan. Seperti itu. Sudah ada beberapa hasil atau kesimpulan dari kasus-kasus yang sudah saya jabarkan. Ya, nanti untuk hasil dari pekerjaan kalian silakan dikumpulkan. Saya kira untuk perkuliahan kita pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Memang karena waktunya udah habis. Mudah-mudahan materi pada siang hari ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa ya dalam melaksanakan atau memberikan asuhan keperawatan keluarga pada anak remaja nanti ya. Saya akhiri, akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.